Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Hai, nama saya Ani, NIM 21034 AF. Saya Nur Aziza, NIM 21051 AF. Saya Nurmita, NIM 21054 AF. Saya Nurul Istiqomah, NIM 21055 AF. Saya Nurul Mutakhira, NIM 21056 AF. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yuk kita ketahui apa itu hipertensi. Hipertensi adalah kata lain dari tekanan darah tinggi, di mana tekanan sistolik lebih dari 140 mm merkuri dan tekanan darah diastolik 90 mm. Dalam kondisi normal, tekanan darah sistolik normalnya 120 mm merkuri, sedangkan tekanan darah diastolik normalnya 80 mm merkuri. Secara global, jumlah hipertensi sebesar 25% dari seluruh penduduk dunia, di mana artinya 1 dari 4 orang di antaranya kita mengidap penyakit hipertensi. Di dunia diketahui bahwa hipertensi menjadi penyebab kematian 9,4 juta orang per tahun saat ini. Hipertensi menjadi penyebab kematian kelima di Indonesia. Tahukah kamu, tidak semua penderita hipertensi menyadari penyakit yang dideritanya. Itulah mengapa hipertensi disebut sebagai si pembunuh senyap. Hipertensi dapat menyebabkan gangguan otak, gangguan penglihatan, gangguan jantung, gangguan fungsi ginjal, gangguan pembuluh darah spi, dan gangguan syaraf. Lalu, apa saja faktor risiko penyebab hipertensi? 1. Keturunan. 2. Genetik. 3. Jenis kelamin. 4. Kebiasaan meminum alkohol dan merokok. 5. Memakan makanan yang tidak sehat. 6. Kelebihan garam. 7. Kurang beraktivitas dan obesitas. 8. Stres berulang. Pada dasarnya, hipertensi bisa dicegah loh. Mari kita terapkan pola hidup sehat dengan memakan makanan gizi seimbang dan kurangi gula dan garam. Lakukan olahraga secara teratur dengan cukup 30 menit setiap hari. Mulailah berhenti merokok dan menghindari alkohol. Jangan lupa kontrol tekanan darah Anda, lakukan pengecekan di laboratorium dan minum obat sesuai anjuran dokter. Golongan obat hipertensi. 1. ACE inhibitor dapat menghambat enzim khusus untuk memproduksi hormon angiotensin II, yaitu hormon yang dapat memicu penyempitan pembuluh darah. Contoh obat ACE inhibitor yang pertama lisinopril, enalapril, dan captopril. Yang kedua, antagonis kalsium atau kalsium channel blocker untuk menghambat jalan masuk kalsium ke dalam otot, jantung, dan dinding pembuluh darah, sehingga menyebabkan denyut jantung melambat dan pembuluh darah melebar. Contoh obat antagonis kalsium yaitu amlodipin, diltiazem, nifedipin, dan nicardipin. Yang ketiga, angiotensin II reseptor blocker atau ARB dapat menghambat pengikatan angiotensin II sehingga pembuluh darah melebar dan tekanan darah pun menurun. Contoh obat ARB yaitu candesartan, irbesartan, telmisartan, vasartan. Yang keempat, diuretik untuk membuang kelebihan garam atau natrium dan cairan di dalam tubuh untuk menormalkan tekanan darah. Contoh obat diuretik ada 3. Yang pertama diuretik lob, yang kedua diuretik hemat kalium, dan yang ketiga diuretik tiazid. Diuretik lob, contoh obatnya ada 2, yaitu furosemid dan torasemid. Diuretik hemat kalium, contoh obatnya ada 2, yaitu amilorid dan spironolakton. Diuretik tiazid, contoh obatnya ada 2, hidroklortiazid dan indapamid. Yang kelima, penghambat alfa atau alpha blocker untuk menghambat hormon katekolamin agar tidak mengikat dengan reseptor alfa. Contoh obat penghambat alfa yaitu doxazozin, terazozin. Yang keenam, penghambat beta atau beta blocker untuk menghambat hormon adrenalin sehingga jantung berdetak lebih lambat.
Contoh obat penghambat beta blocker yaitu bisoprolol dan propanolol. Ayo kenali gejala hipertensi sejak dini. 1. Jantung berdebar-debar. 2. Mudah lelah. 3. Sakit kepala. 4. Merasa berat di tekuk. 5. Penglihatan kabur. 6. Telinga berdenging. Dan 7. Mimisan. Kesimpulannya yaitu, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah di mana tekanan sistolik lebih dari 140 mm merkuri dan tekanan darah diastolik 90 mm merkuri. Gejalanya berupa sakit kepala, jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging, dan merasa berat di tengkuk. Jadi, mulailah pola hidup sehat agar terhindar dari hipertensi. Sekian dari kelompok 4 hipertensi. Terima kasih.